Pathfinding Algoritma Dijkstra. Jurnal ini memuat perbandingan 3 algoritma pencarian jalur yang terkenal untuk navigasi otomatis. Algoritma tersebut adalah A, yang dimodifikasi PSO dan FLA. Evaluasi dilakukan dalam lingkungan statis berbasis grid dengan rintangan, berdasarkan jalur optimal, efisiensi komputasi, dan kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan yang berbeda. Kinerja masing-masing algoritma dievaluasi. Algoritma A yang menggunakan pencarian berbasis heuristik menunjukkan kinerja terbaik dalam menemukan jalur terpendek dengan heuristik khusus grid. PSO menawarkan fleksibilitas dalam lintasan jalur dan navigasi yang lebih baik di sekitar rintangan. Algoritma ini terinspirasi oleh perilaku sosial di alam. FLA yang merupakan algoritma yang lebih baru menyeimbangkan sifat deterministik A dan perilaku stokastik PSO. Algoritma ini berpotensi untuk aplikasi dengan sumber daya komputasi yang terbatas. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang metodologi pencarian jalur dan berfungsi sebagai dasar untuk penelitian di masa depan untuk meningkatkan algoritma ini untuk lingkungan yang dinamis dan mengintegrasikan mekanisme heuristik adaptif untuk meningkatkan penerapan di dunia nyata. Di sini saya Ellen Arditya dengan NIM 025 Prodi D4 Transportasi kelas 2023A akan membahas tentang solusi numerik untuk masalah variasional menggunakan algoritma pencarian jalur Dijkstra. Di pendahuluan, penelitian ini menunjukkan bahwa dua permasalahan yang tampaknya berbeda dalam fisika dan ilmu komputer sebenarnya saling berhubungan erat. Dalam fisika, masalah variasional seringkali melibatkan pencarian jalur optimal yang meminimalkan suatu integral fungsi. Di sisi lain, dalam ilmu komputer, algoritma Dijkstra digunakan untuk menemukan jalur terpendek antara dua titik dalam graf berbobot. Kami memanfaatkan hubungan ini dengan menerapkan algoritma Dijkstra untuk menyelesaikan masalah variasional. Pendekatan ini berguna dalam berbagai aplikasi, termasuk perencanaan jalur kendaraan otonom, optimasi rute transportasi, dan permodalan propagasi gelombang dalam medium kompleks. Dengan pendekatan berbasis graf ini, berbagai masalah variasional dalam diselesaikan dalam suatu kerangka kerja yang fleksibel dan dapat diperluas. Pada jurnal yang saya dapat, terdapat 3 data gambar. Yang pertama ada jalur terpendek dari A ke B dengan berat akumulasi terkecil 20. Yang kedua ada contoh kisi Moser 3 titik besar dengan 5 sub kisi titik-titik kecil. Dan yang ketiga ada contoh jalur menggabungkan simpul A dan B. Untuk metode yang digunakan untuk peneliti, pendekatan ini berguna dalam berbagai aplikasi, termasuk perencanaan jalur kendaraan otonom, optimasi rute transportasi, dan permodalan propagasi gelombang dalam medium kompleks. Dengan pendekatan berbasis graf ini, berbagai masalah variasional dapat diselesaikan dalam satu kerangka kerja yang fleksibel dan dapat diperluas. Untuk selanjutnya ada hasil dan diskusi. Yang pertama, pelacakan sinar dan hukum Snell. Dengan menerapkan algoritma Dijkstra pada jaringan spasial, jalur sinar cahaya yang dibiaskan dapat dihitung secara numerik. Hasil simulasi sesuai dengan hukum Snell dan menunjukkan bahwa pendekatan ini akurat dalam memprediksi jalur cahaya dalam medium dengan indeks bias variabel. Yang kedua, masalah Brachistoschrone. Jalur optimal yang meminimalkan waktu tempuh sebuah partikel dalam medan gravitasi diperoleh menggunakan metode ini. Jalur yang diperoleh memiliki bentuk sikloid yang sesuai dengan solusi analitik. Dan yang ketiga, masalah catenary. Bentuk tali yang tergantung antara dua titik dihitung menggunakan metode ini. Dengan menerapkan metode relaksasi Lagrange, hasil numerik yang diperoleh sangat mendekati solusi eksak berbentuk fungsi kosinus hiperbolik. Di sini saya akan memberikan kesimpulan tentang jurnal yang saya temukan dan saya baca. Penelitian ini menunjukkan bahwa algoritma pencarian jalur dapat digunakan sebagai pendekatan numerik yang fleksibel dan efektif dalam menyelesaikan masalah variasional. Dengan mendiskretkan domain masalah variasional ke dalam jaringan spasial berbobot, solusi optimal dapat diperoleh menggunakan algoritma Dijkstra. Metode ini berhasil diaplikasikan pada berbagai contoh klasik dan memberikan hasil yang konsisten dengan solusi analitik. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.